Bab 878. Garis darah kuno. Pong pong pong. Erik Kin menembakkan 5 anak panah berturut-turut, dan 5 jiwa yang tersisa di depan Yontono Zhao semuanya terbunuh. Ada keheningan di antara penonton, semua orang tercengang, sangat sulit mempercayainya. Semua orang di dunia telah mengisukan bahwa Erik Kin yang telah kehilangan reikinya telah menjadi manusia sampah. Tetapi jika penampilan Erik Kin hari ini saat ini masih bisa disebut sampah, maka yang lain benar-benar akan menabrak kepalanya langsung hingga mati. Bukankah ini metode yang dia gunakan sebelumnya? Di panggung pengamatan, otot pipi kepala rumah keluarga Feng bergerak-gerak, melototi Erik Kin yang tergantung di udara. Erik Kin bertarung dengan Thompson Feng, dia adalah saksi pribadi, dia tahu persis metode Erik Kin sebelumnya. Ini bukan energi semangat tidak begitu kuat. Kepala rumah keluarga Chow juga berkata dengan suara rendah. Benar, ini adalah energi vitalitas, dulu keluarga Zhao. Setelah mengatakan ini, kepala rumah keluarga Feng memikirkan sesuatu, langsung menutup mulut. Tatapan kepala rumah keluarga Chow juga terkejut, keduanya saling memandang. Jangan khawatirkan aku. Keluarga Zhao telah menjadi sejarah, dan keluarga Dongku juga tidak akan mempermasalahkannya lagi dengan orang mati. Kalian berdua pernah menjadi pelayan keluarga di keluarga Zhao, aku ingin bertanya pada kalian, metode ini milik orang itu. Kepala rumah keluarga Dong tiba-tiba berbicara, memandang mereka berdua, seolah-olah telah melihat pikiran mereka. Itu adalah metode pemurnian tubuh, tapi bukan orang itu. Setidaknya aku belum pernah melihatnya. Kepala rumah keluarga Feng berpikir sejenak, mengertakkan gigi dan berkata. Dia juga sempat berpikir ingin berbohong dan dengan sengaja menarik perhatian keluarga Dong. Tapi basis kultivasi mengejutkan pria itu terungkap waktu itu, masih ada terlalu banyak saksi. Jika dia sengaja menjebak Erik Kin, maka pasti akan diekspos. Langkah ini tidak pantas. Para pemurnian tubuh kuno masih memiliki warisan dalam sekte kuno sekte Guzong. Katanya, Erik Kin ini telah mengunjungi wilayah rahasia dan memperoleh warisan pemurnian tubuh. Kepala rumah keluarga Su mendengar ini dan tiba-tiba berkata, anak ini benar-benar bernasib beruntung, hal semacam ini juga bisa terjadi padanya. Kepala rumah keluarga Feng mengerang. Yontono Zhao itu, jika tidak ada cara metode lain, takutnya akan kalah. Kepala rumah keluarga Dong, kemudian pandangan mata semua orang kembali mengarah ke panggung pertandingan. Yontono Zhao berkeringat di dahinya, menyaksikan jiwa-jiwa yang tersisa menghilang satu persatu, dan Erik Kin masih berada di langit, seperti dewa perang yang tak pernah lelah. Sekali lagi panah ganas itu terbang lagi. Kali ini, Erik Kin langsung menembak 6 anak panah. Jika ada orang yang mendekat dan mengamati dengan teliti, pasti akan terkejut menyadari bahwa setiap panah sebenarnya diuraikan dengan pola yang aneh, yang meningkatkan ketajaman panah, peningkatan yang sangat besar. Teknik busur menembak matahari adalah metode kedua yang dilatih Erik Kin tadi malam. Teknik pemurnian tubuh sama sekali tidak mewah, tetapi sangat ringkas dan jelas. Teknik busur menembak matahari dipraktikkan secara ekstrim, bahkan bintang-bintang di langit dapat ditembak dan dihancurkan. Melihat wajah panik Yontono Zhao, Erik Kin melepaskan tangan, 6 anak panah seolah-olah terkejut, melewati udara dalam sekejap, dan mendatangi Yontono Zhao. Yontono Zhao meraung, 6 pedang terbang berputar secara ekstrim, hanya terdengar suara ledakan, tubuh Yontono Zhao tiba-tiba terbang keluar. 6 pedang terbang hancur dan berubah menjadi abu bersama 6 anak panah. Semua orang tercengang dan sangat tercengang. Erik Kin ternyata memaksa Yontono Zhao sampai sejauh ini. Ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Yontono Zhao bangkit dari tanah, mengertakkan gigi dan menatap Erik Kin, hampir menggila.
Dia adalah putra suci dari Sekte Wen Dao dan jenius tingkat tinggi. Namun, hari ini, di depan semua pihak yang kuat, dia dipaksa hingga tidak berdaya oleh pejuang dunia luar yang paling diremehkan. Melihat wajah tenang Eric Qin di udara, Yontono Zhao tiba-tiba tersenyum. Senyumnya sangat gila. Dia tidak mengerti mengapa semuanya menjadi seperti ini, tetapi dia memahami sebuah kebenaran, yaitu, jika dia tidak dapat membunuh Eric Qin hari ini, meskipun dia bisa bertahan untuk hidup, dia akan ditertawakan oleh orang-orang, dan tidak ada lagi posisi di Sekte Wen Dao. Dengan arogansinya, tidak diizinkan untuk gagal. Keluarga Zhao juga tidak mengizinkannya kalah. Karena hasilnya hanya ada kemenangan atau kematian, lalu mengapa aku harus takut? Membalik telapak tangannya, Yontono Zhao melihat botol obat di tangannya, matanya berkedip mengerikan. Pil mujarab ini adalah pilihan terakhirnya. Di gua kemarin, kakek pernah berkata dengan meminum pil ini, dirinya memiliki setengah kemungkinan untuk mati seketika, dan mungkin juga nirwana dalam satu gerakan. Dia sudah tidak bisa mundur lagi saat ini. Eric Qin, kamu harus mati hari ini. Menghancurkan botol obat, Yontono Zhao meminum pil mujarab dalam sekali teguk. Dia meratap kesakitan dan berguling ke tanah seolah-olah mengalami penyiksaan yang tak terlukiskan. Kulit dengan cepat pecah, darah mengalir keluar dari tubuh, awalnya masih merah cerah, dan terakhir berubah menjadi hitam. Hawa Yontono Zhao dengan cepat melemah hingga ekstrim. Semua penonton bingung, mereka mengira Yontono Zhao akan melakukan beberapa trik, tetapi tampaknya menyakiti diri sendiri. Pil denyut nadi. Wailon Zhao ini cukup kejam terhadap cucunya. Di panggung pengamat, mata kepala rumah Jiang bersinar dan terkejut, hatinya tergerak dengan ganas. Tuan Jiang, apa itu pil denyut nadi? Kepala rumah Yun di samping mengerutkan kening. Keluarga Zhao memiliki darah biksu kuno. Nilai yang tak tertandingi dari pil denyut nadi adalah memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk kembali ke garis keturunan kuno. Garis darah kuno. Kata-kata kepala rumah Jiang membuat mata banyak orang menyusut. Ini adalah rahasia terbesar dari dunia tersembunyi, dan juga merupakan alasan sebenarnya mengapa banyak orang di dunia tersembunyi meremehkan pejuang. Karena klan besar dunia tersembunyi dan pengontrol sekte yang sebenarnya semuanya memiliki darah biksu kuno, mereka semua memegang ortodoksi tersendiri, jadi mereka tidak pernah menganggap pejuang berikutnya sebagai tingkat yang sama. Jika dapat mengaktifkan garis keturunan kuno, bahkan yang paling lemah, juga akan membuat kekuatan Yontono Zhao meningkat tinggi. Kepala rumah keluarga Jiang berkata. Hati semua orang juga tergerak, tidak menyangka masalah ini belum selesai. Eric Qin juga melihat ke arah Yontono Zhao, dia tidak tahu percakapan kepala rumah Jiang dan yang lainnya, tetapi dia bisa merasakan bahwa aura Yontono Zhao mengalami perubahan lagi. Auranya cukup aneh, seakan-akan pernah bertemu dengan pria yang memegang peta harta karun di ngarai. Dan juga, ini sangat berbahaya. Terhadap bahaya ini, Eric Qin memiliki persepsi yang tajam. Meskipun Yontono Zhao tampaknya sangat lemah saat ini, tetapi dengan detak jantungnya yang kuat, kekuatan yang menakutkan tampaknya mulai pulih. Siu. Eric Qin menarik busurnya dan memasang panah energi vitalitas ditembakkan, menyerang ke tubuh Yontono Zhao. Namun, tubuh Yontono Zhao tampaknya dilapisi dengan baju besi yang tidak bisa ditembus. Anak panah jatuh, meledakkan aura langit, tetapi Yontono Zhao tidak bergerak. Mata Eric Qin menyusut sedikit, saat ini Yontono Zhao sama seperti dirinya yang meminum pil setan, sebelum demonisasi selesai, tidak bisa dihancurkan. Dan Yontono Zhao jauh lebih kuat dari sebelumnya. Eric Qin tidak lagi melakukan tindakan tidak berguna ini. Awalnya aku mengira tidak perlu menggunakan trik ketiga ini, tapi sekarang sepertinya masih diperlukan. Eric Qin menghela nafas,
tiba-tiba duduk bersila di udara dan perlahan menutup matanya. Di atas panggung pertandingan, sebuah adegan aneh muncul. Yontono Zhao berlutut, mengerang kesakitan dari waktu ke waktu, dan seluruh tubuhnya berdarah. Di atas udara, Eric Kin duduk bersila diam seperti seorang gadis. Semua orang menahan nafas, semua orang tahu bahwa ini adalah kedamaian terakhir sebelum badai bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.